Halo, salam olahraga di channel Tuman Bola. Ya, pada pertandingan Piala Eropa, ada pertandingan yang cukup dramatis juga ya, itu ada Belgia versus Slovakia dan juga Austria versus Prancis ya. Ya, untuk Belgia versus Slovakia ini kita ketahui Belgia ini kalah ya secara tragis ya dengan skor 1-0. Romelu Lukaku membuat gol tapi memang dianulir wasit ya. Kalaupun itu gol itu membuat Belgia menang dengan skor 2-1 ya. Ya, Belgia cukup kesulitan melawan tim Slovakia ya, dengan menggembur pertahanan Slovakia dengan ball possession 61% berbanding 39%. Tentu ini suatu pertanda peringatan untuk Belgia karena memang generasi emas Belgia ini ya sudah hampir bisa dikatakan habis, tetapi pemain Belgia ini kalaupun mampu bersaing ini bisa mendapatkan generasi emas lagi gitu. Apalagi Jeremy Doku dan juga beberapa pemain lainnya ini sangat-sangat berpotensi ya. Untuk pada pertandingan Belgia versus Slovakia, gol Slovakia ini dicetak oleh Ivan Šereň ya pada menit ke-7 dengan gol sambaran ya, karena memang gol pada menit ke-7 ini sempat berbau offset ya, tetapi untuk dicek VAR wasit tidak menanggapi itu gitu. Ya, kemenangan tersebut membuat Slovakia bertengger ya di posisi kedua ya, klasemen sementara, yang mana klasemen peringkat pertama ini ditempati oleh Romania beberapa waktu yang lalu mengalahkan Ukraine ya dengan skor 3-0. Ya, tentu Belgia ini perlu ya mendapatkan suatu sorotan karena memang dengan kondisi tersebut Belgia ini di urutan ketiga. Terlepas dari hal buruk ini, tentu kita menyadari lini depan Belgia ini harus cepat diatasi ya, karena memang Romelu Lukaku ini bermain dibilang buruk, juga peluang-peluangnya tidak dimaksimalkan yang sangat-sangat lebih gitu. Apalagi Kevin De Bruyne juga ini tidak maksimal bermainnya, dan juga Jeremy Doku juga tidak segesit di Manchester City dan juga beberapa pemain lainnya. Kalau menurut saya kiper Belgia ini malah jadi bagus gitu dengan penyelamatan yang gemilang dan penyelamatan yang krusial ini, mampu menepis ya serangan dari Slovakia. Dan juga back dari Belgia ini, back kiri ya, Yamrik Carrasco ini sangat bermainnya cukup bagus juga kalau menurut saya di sektor belakang bagian kiri ya. Apalagi Belgia saat ini menempati urutan FIFA ke urutan ketiga ya, urutan nomor 3 Belgia. Namun kekalahan Slovakia ini menjadi pukulan yang sangat-sangat berat bagi pelatih dari Belgia tersebut. Untuk laga selanjutnya ini Belgia akan menghadapi Romania ya pada tanggal 23 Juni. Belgia akan menantang Romania. Romania juga ini menjadi angin segar karena memang menghantam Ukraine ya dengan skor 3-0, dan juga Romania juga ini pemuncak klasemen sementara ya. Kalau menurut saya ini Belgia versus Romania ini menjadi pertandingan yang sangat ditunggu ya, karena memang Belgia mengincar kemenangan dan juga Romania ini cukup imbang untuk melanjutkan lagi ke babak selanjutnya, karena memang selisih gol Romania ini cukup banyak ya, karena 3 gol kalau saya tidak salah. Oke, untuk selanjutnya ini ada pertandingan yang tidak kalah menarik, Prancis versus Austria, yang mana Prancis hanya menang 1-0. Itu pun gol bunuh diri. Ya, pada laga selanjutnya ini Prancis ya melawan Austria. Kita sempat bingung juga kenapa Prancis bermain seperti itu, dan juga seperti kehilangan gitu jati dirinya Prancis, karena memang kebingungan mencari goal getternya itu seperti apa. Mbappe juga menciptakan beberapa peluang, tetapi ya namanya juga belum bisa mencetak gol. Untuk Prancis, kemenangan 1-0 ini dicetak oleh pemain Austria dengan gol bunuh diri ya pada menit 38 ya. Ya, untuk Prancis ini golnya dicetak oleh pemain Austria karena memang gol bunuh diri pemain Wöber pada menit 38. Dan juga pada gol tersebut memang ada sentuhan dari Mbappe dengan mengirimkan umpan, dan tidak sengaja dicetak oleh pemain dari Austria, Wöber, pada menit 38. Ya, tentu Prancis gagal ya melek ekspektasi publik karena memang hanya gol sematawayang itu dicetak oleh Wöber. Ya, publik sangat mengherankan gitu kenapa Prancis hanya menang dengan skor 1-0. Tentu ini menjadi PR dari pelatih Prancis
Mbappe juga beberapa kali menciptakan peluang yang sangat-sangat bagus, dan juga Olivier Giroud ini yang aduh kacau banget pada menit-menit akhir ini gagal membuat gol karena memang umpan dari pemain Prancis tersebut, dan Olivier Giroud tidak berhasil mengkonversi gol tersebut karena memang untuk skor 1-0 ini, apalagi ini dibuat oleh gol bunuh diri Austria, ini sangat-sangat, ya kalau menurut saya Prancis sangat-sangat perlu untuk ini lagi lah visi misi bermainnya nih. Oke, untuk di ball position Prancis ini kalah ya ball positionnya ini dengan Australia, berbanding Austria ini 52% dan juga Prancis 48%. Tetapi shootnya Prancis ini 14 dengan shoot on target ini hanya 3. Sedangkan Austria ini shoot 5 tetapi shoot on targetnya ini 3. Tentu perlu dievaluasi lagi untuk mencetak gol ya. Striker Prancis ini gimana ya? Striker tunggal Olivier Giroud ini udah tidak muda lagi gitu. Prancis mengandalkan pemain kecepatan dengan sayap kirinya dan sayap kanannya. Tentu N'Golo Kante, pemain terbaik pada laga melawan Austria kemarin. Ya, itu tadi. Baik Prancis maupun Belgia, bahkan Belanda pun ini sama-sama mengalami krisis striker yang haus gol. Ini sama saja gitu. Indonesia juga pas melawan Filipina memang striker kita pada bapuk juga, tidak bisa mengkonversi gol. Tetapi terlepas dari itu, kita juga mempunyai lini tengah yang bagus, lini belakang yang bagus, dan juga lini sayap yang mematikan. Tentu gol itu bukan hanya sekedar striker, tetapi ini bisa menjadi pemain belakang, pemain tengah juga bisa menciptakan gol. Namun demikian, publik sangat mengidam-idamkan gitu striker tajam yang ada di Indonesia. Tentu Coach Sintayong ini perlu waktu ya, karena memang Coach Sintayong ini masih mencari striker yang haus gol gitu. Jadi kita usahakan aja dan kita doakan saja ya untuk timnas Indonesia, untuk Coach Sintayong ini dapat striker yang diinginkan ya, karena memang Coach Sintayong ini tipikal striker yang dia berani dan mampu untuk menjemput bola gitu, mampu berduel dan menciptakan sebuah peluang dan membuat gol gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Kita bertemu di lain video berikutnya.